Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqih wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iya ila ridwani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwatul Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, memasuki pembahasan kerajaan Islam di Pulau Jawa. Kita bagi dalam beberapa sesi, mungkin 2 sesi, yaitu kerajaan Islam di Demak, Pajang, dan Mataram, dan sesi yang kedua insyaallah yaitu kerajaan Cirebon dan Banten. Taib. Jika berbicara tentang kerajaan Islam di Pulau Jawa, maka sangatlah kental dengan kisah 9 wali, atau yang lebih akrab di telinga kita yaitu sebagai Wali Songo. Dan ini juga tidak terlepas kerajaan-kerajaan Islam dari peranan Wali Songo. Salah satunya adalah kerajaan Islam yang pertama di Pulau Jawa, yaitu Kerajaan Demak. Kerajaan Demak ini diperakasai oleh para wali. Baik, sebelum kita memasuki pembahasan kerajaan Islam Demak, terlebih dahulu silahkan perhatikan ini adalah Pulau Jawa. Pulau Jawa meliputi sebagian barat yaitu Kerajaan Pajajaran, dan ini yang dikenal sebagai rajanya sebagai Prabu Siliwangi. Dan Jawa Barat terbagi 2, ada Pajajaran dan juga Kerajaan Galuh. Galuh yang meliputi termasuknya Kuningan, Garut dan sekitarnya. Kemudian masuk ke wilayah Jawa Tengah. Sebelum adanya kerajaan Islam Demak, maka terkenal di situ ada kerajaan Majapahit dan Mataram. Sebelum nanti Mataram juga menjadi kerajaan Islam. Taib, kita mulai dari kerajaan Demak. Kerajaan Islam Demak. Awal berdirinya kerajaan Demak. Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Kerajaan Demak berdiri pada abad ke-16 Masehi atau sekitar 1500-an. Kerajaan ini didirikan oleh Raden Patah setelah mampu menundukkan kerajaan Majapahit. Dipimpin oleh beberapa raja yang terkenal diantaranya adalah Raden Patah, Adipati Unus, dan Sultan Trenggono. Raden Patah memerintah pada tahun 1500-an sampai 1518. Raden Patah adalah pendiri kerajaan Demak, memerintah tahun 1500 sampai 1518. Raden Patah adalah putra Kertabumi atau Brawijaya dari pernikahannya dengan Putri Champa dari asal Cina atau Tiongkok. Karena perkawinan Kertabumi dan Putra Champa ditentang kalangan istana, Brawijaya terpaksa memberikan Putri Champa yang tengah mengandung putranya kepada Arya Damar, Adipati Palembang. Setelah melahirkan Raden Patah, berarti Raden Patah adalah
keturunan dari Brawijaya. Dan ibunya adalah Putri Campa. Maka Putri Campa pun dinikahkan atau dinikahi oleh Arya Damar. Sehingga nanti Raden Patah ini statusnya sebagai anak tiri Arya Damar. Babat Tanah Jawi menyebutkan Raden Patah menolak menggantikan Arya Damar menjadi Adipati Palembang. Diam-diam Raden Patah pergi ke Pulau Jawa. Di Jawa, ia berguru kepada Sunan Ampel. Raden Patah pindah ke Jawa Tengah, membuka hutan Galagawangi menjadi sebuah pesantren. Makin lama pesantren Galagawangi semakin maju. Maka syahidnya di sini adalah Raden Patah berguru kepada salah satu sunan, atau yang terkenal dalam kisah Wali Songo, yaitu Sunan Ampel. Raden Patah termasuk murid daripada Sunan Ampel. Brawijaya mengakui Raden Patah sebagai putranya. Raden Patah pun diangkat sebagai adipati, sedangkan Galagawangi diganti menjadi Demak dengan ibu kota Bintara atau Bintoro. Atas bantuan daerah-daerah lain yang sudah lebih dahulu mengikuti ajaran Islam seperti Jepara, Tuban, dan Gresik, Raden Patah mengembangkan Demak sebagai pelabuhan dagang dan pusat penyebaran Islam di Pulau Jawa. Karena lokasi Demak berada di pantai utara Jawa, maka ini sangat strategis dalam perdagangan. Kalau kita tahu Nusantara adalah negara kepulauan, yang mana banyak kerajaan-kerajaan yang menggantungkan perdagangannya melalui jalur laut. Seperti yang sudah kita pelajari tentang Selat Malaka, dan lain sebagainya. Pada saat yang sama Majapahit melemah. Hal ini dimanfaatkan oleh Raden Patah untuk membantu adipati-adipati melepaskan diri dari Majapahit. Namun Sunan Ampel melarang Raden Patah untuk memberontak kepada Majapahit, karena walau berbeda agama, Brawijaya tetaplah ayahnya. Namun sepeninggal Sunan Ampel, Raden Patah tetap menyerang Majapahit. Majapahit hancur dan Raden Patah menyatakan kemandirian Demak sebagai Kesultanan Islam yang pertama di Pulau Jawa, dan Raden Patah sebagai raja pertamanya. Raden Patah adalah putra dari Brawijaya, salah satu raja Majapahit. Namun Raden Patah tidak suka dengan kerajaan yang menyembah berhala, kesyirikan. Maka Raden Patah pun ingin memisahkan diri dari kerajaan musyrik tersebut, dan akhirnya mendirikanlah kerajaan Islam Demak. Wilayah kekuasaannya meliputi Jepara, Tuban, Sadayu, Palembang, Jambi, dan beberapa daerah di Kalimantan. Demak juga memiliki pelabuhan-pelabuhan penting seperti Jepara, Tuban, Sadayu, Jaratan, dan Gresik, yang berkembang menjadi pelabuhan transit. Kerajaan Demak berkembang sebagai pusat perdagangan dan pusat penyebaran agama Islam oleh para wali. Pada masa pemerintahan Raden Patah dibangun Masjid Demak, yang proses pembangunan masjid itu dibantu oleh para wali. Usaha Raden Patah mengembangkan Demak dibantu anaknya, Adipati Unus. Ini adalah anak daripada Raden Patah, Adipati Unus. Ketika kerajaan Malaka jatuh ke tangan Portugis tahun 1511, hubungan Demak dan Malaka terputus. Kerajaan Demak merasa dirugikan oleh Portugis dalam aktivitas perdagangan.
Oleh karena itu, tahun 1513 Masehi, Raden Patah memerintahkan Adipati Unus memimpin pasukan Demak untuk menyerang Portugis di Malaka. Serangan itu belum berhasil karena pasukan Portugis jauh lebih kuat dalam persenjataannya. Atas keberanian dan usaha Adipati Unus, maka Adipati Unus mendapat julukan Pangeran Seberang Lor. Selain itu, ia berhasil mengadakan perluasan wilayah kerajaan. Dia menghilangkan kerajaan Majapahit yang beragama Hindu, yang pada saat itu sebagian wilayahnya wilayahnya menjalin kerja sama dengan orang-orang Portugis. Adipati Unus wafat pada tahun 1521 Masehi. Maka digantikan oleh Sultan Trenggana. Memerintah tahun 1521 sampai 1546. Di bawah pemerintahannya, kerajaan Demak mencapai masa kejayaan. Wilayah kekuasaannya meluas sampai Jawa Barat dan Jawa Timur. Tahun 1522 Masehi, kerajaan Demak mengirim pasukan ke Jawa Barat untuk melakukan ekspansi yang dipimpin oleh Fathahilah. Kerajaan Pajajaran, Sunda Kelapa cemas akan ekspansi yang dilakukan oleh kerajaan Demak. Mereka akhirnya membuat perjanjian dengan Portugis dan membiarkan Portugis untuk membuat benteng di sana. Namun Portugis tidak dapat menepati perjanjian tersebut karena ada masalah di India. Demak merasa terancam dengan adanya persekutuan tersebut. Karena itu, sebelum Portugis mendirikan benteng, Demak terlebih dahulu menyerang Sunda Kelapa pada tahun 1526 dan mampu menguasainya. Tanpa mengetahui bahwa Sunda Kelapa telah dikuasai oleh Demak, Portugis datang untuk membangun benteng di Sunda Kelapa. Namun Demak berhasil memukul mundur Portugis tepat pada tanggal 22 Juni 1527. Atas kemenangan itu, Fathahilah mengganti nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta, yang berarti kemenangan yang gemilang. Sepeninggal Sultan Trenggana, kerajaan Demak mulai mengalami kemunduran. Mungkin inilah titik awal dari kehancuran kerajaan Demak yang kelak akan dilanjutkan oleh Jaka Tingkir yang nanti kerajaan tersebut dipindahkan ke daerah Pajang. Nah, ini runtuhnya kerajaan Demak. Faktor runtuhnya kerajaan Demak, timbulnya kekacauan politik setelah wafatnya Sultan Trenggana. Negeri-negeri bagian melepaskan diri dan tidak mengakui lagi kekuasaan Demak. Di Demak sendiri timbul pertentangan di antara pewaris yang saling berebut tahta, antara Sunan Parawato, putra sulung Sunan Trenggana, dan Pangeran Sekarseda Lepen, kakak Sultan Trenggana. Demak pun dipindahkan ke daerah Pajang. Nah, ini peninggalan kerajaan Demak.